dilanda hujan deras dan angin kencang. Puluhan rumah di Semarang, Jawa Tengah rusak berat. Sejumlah pohon tumbang, bahkan bangunan situs bersejarah ambruk nyaris rata dengan tanah. Puluhan rumah di 4 desa Kecamatan Suru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah rusak berat dilanda hujan deras disertai angin kencang. Bangunan rumah warga mengalami kerusakan parah pada bagian atap karena berterbangan saat tertiup angin kencang. Cuaca ekstrim juga merobohkan tenda hajatan serta memporak-porandakan sebuah bangunan situs bersejarah di Desa Jatirejo. Selain itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon hingga memutus jaringan listrik PLN. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Hujan deras kemudian disertai dengan angin besar menimpa di beberapa wilayah di Kecamatan Suru. Kami mendapat laporan dari Bapak Ibu Kepala Desa, setidaknya ada 3 wilayah yang terdampak langsung. Hingga kini pihak Kecamatan Suru masih melakukan pendataan terkait jumlah kerusakan yang terjadi akibat cuaca ekstrim tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir hingga 2 meter merendam sejumlah ruas jalan dan permukiman di Kota Cimahi, Jawa Barat Sabtu malam. Pasca banjir, warga melakukan bersih-bersih sisa lumpur. Inilah situasi saat banjir merendam Jalan Cipangeran, Cimahi, Jawa Barat. Banjir diakibatkan hujan deras disertai luapan air sungai yang menyebabkan air naik ke jalan setinggi 2 meter. Kejadian ini membuat arus lalu lintas lumpuh. Warga mengeluhkan banjir yang kerap terjadi di lokasi ini setiap dilanda hujan deras. Itu tadi hujan deras, Pak? Hujan deras dulu. Kalau udah hujannya reda, langsung air keluar dari biasa itu dari arah atas yang ini kolam ini biasa itu, makanya di bawahnya ada lubang dibuka, jadi akhirnya air keluar di sana. Warga berharap pemerintah dapat menanggulangi banjir dengan memperbaiki drainase guna mencegah banjir terulang kembali. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Banjir yang sempat menggenangi sebagian ruas jalan di Kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat mulai surut. Arus lalu lintas pun sudah bisa dilalui dengan normal dari 2 arah. Sementara sejumlah warga juga mulai melakukan bersih-bersih di rumah mereka pasca banjir. Banjir tadi malam sempat merendam puluhan rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Terus ini perabotan nggak bisa diselamatin, Bu? Enggak, semuanya basah, Pak. Nggak ada yang ketolong. Bu, ini selalu terulang kalau curah hujan tinggi gitu, banjir ke rumah warga atau gimana, Bu? Kalau dari sananya nggak jebol, mah Pak, nggak masuk. Karena di sana jebol, jadi masuk ke sini. Selain curah hujan tinggi, banjir juga terjadi akibat buruknya drainase dan tanggul jebol. Petugas kini berupaya memperbaiki tanggul jebol untuk menutup luapan air sungai. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika ada lubang menganga sedalam 3 meter di jalan raya? Ini dialami pengendara motor yang terperosok jatuh ke lubang sedalam 3 meter akibat jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Seorang pemotor terperosok ke dalam jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah sedalam 3 meter. Jalan ambles di tengah badan Jalan Tembalang ini terjadi setelah hujan. Korban mengaku tidak melihat adanya lubang sedalam 3 meter karena mengantuk. Beruntung korban selamat dari peristiwa tersebut, namun kerusakan kendaraan cukup parah. Tim Damkar Kota Semarang yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban dan motornya. Untuk ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 2-3 meter gitu. Untuk motor ya? Ya, untuk motornya jenisnya Matic gitu.
untuk masuk ke lubang singgulnya itu ya. Itu sekitar 2-3 meter. Untuk kendalanya yaitu tadi ada bahan galian yang ini menutup di salah satu jalan, dan kedua itu pas di pertigaan traffic light. Jadi kendalanya untuk bikin macet untuk kita waktu evakuasi. Diduga lubang tersebut terjadi karena ada gorong-gorong yang menyebabkan lapisan tanah di atasnya rapuh saat hujan dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Sementara itu, jalan yang ambles juga nyaris membuat sebuah truk terguling di Jalan Nasional Pardugul, Samosir. Jalan yang ambles tersebut kini tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Truk yang melaju nyaris terguling saat melintasi jalan retak dan nyaris amblas di Samosir, Sumatera Utara. Retakan jalan membuat ban truk pecah. Usai kejadian, jalan pun kini benar-benar amblas dan berlubang hingga tak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Jalan ini biasa digunakan warga untuk menuju lokasi wisata Danau Toba. Petugas masih berupaya melakukan perbaikan jalan. Terima kasih. Pemirsa, rebutan penguasaan lahan dua kelompok massa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok. Para pelaku saling serang menggunakan panah dan senjata tajam. Inilah detik-detik bentrokan antar dua kelompok massa yang terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar. Mereka saling serang menggunakan batu, ketapel panas, serta senjata tajam lainnya. Akibat kericuhan ini, satu orang luka akibat terkena anak panah. Diduga pemicu bentrokan karena ada salah satu dari kelompok massa yang hendak melakukan pemagaran. Mereka ingin melakukan pemagaran dan kami tegur. Tiba-tiba mereka melakukan penyerangan. Mereka menyerang melakukan anak panah beserta padik dan parang. Jadi kami demi menjaga keselamatan dan artinya keselamatan kami terpaksa mundur karena kami pikir bukan seperti ini semestinya. Yang semestinya kan harus ada putusan dulu. Kini situasi di sekitar lokasi sudah mulai kondusif. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 sepeda motor terbakar, 3 orang terluka terkena anak panah. Sabar, itu sudah ada korban. Baru kami mau diambil. Kita mau diambil. Kami sementara. Dua kelompok massa tawuran di badan jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar. Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan tembakan gas air mata. Akibat tawuran, 1 unit sepeda motor terbakar milik salah satu kelompok yang terlibat bentrokan. Kaca mobil milik warga pecah terkena lemparan batu. 3 orang terluka tertancap anak panah busur. Ada laporan keributan, kita mencegah sini supaya jangan meluas di sini. Ya intinya kemudian karena sini kan ada keributannya, sekarang kita patroli. Saat ada laporan keributan dari polisi datang, kita juga datang untuk mencegahnya sampai meluas. Saat ini penyebab pasti tawuran dalam penyelidikan aparat Polrestabes Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Hozini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan.
Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban musola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang, dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban musola ambruk Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Sementara itu total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya, setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi robohnya gedung, Ponpes Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kini kembali buka untuk proses belajar mengajar. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2. Sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh di media sosial penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang tersebut memicu kekhawatiran warga, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Jagat media sosial dihebohkan beredarnya video area tambang pasir berukuran besar di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Video ini langsung menuai perhatian publik karena terlihat dengan jelas aktivitas pertambangan pasir yang cukup masif dengan galian yang mengubah bentang alam di sekitar sekolah. Warga pun mempertanyakan legalitas aktivitas tambang tersebut karena lokasi tambang yang dekat dengan institusi pendidikan. Keberadaan tambang ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faradi, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengecek keberadaan tambang pasir tersebut. Segala sesuatunya kan pasti izin itu udah ada tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Jadi kita akan melihat apakah berizin atau tidak yang pertama. Kalau berizin, kita akan lihat tanggung jawab perusahaan seperti apa terkait dengan good mining practice-nya dan juga laporan-laporan yang harus diberikan kepada kami. Dan kebetulan kami juga lagi dapat surat dari Kementerian SDM untuk mendata kembali sejak tahun 2022 sampai 2025 izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan
apa saja yang ada di Banten. Warga meminta pemerintah Provinsi Banten segera turun tangan dan melakukan investigasi memastikan aktivitas tambang di wilayah pendidikan dilakukan sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan publik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang meninggal dunia usai melompat dari lantai 4 kampus menuai sorotan publik. Mirisnya, bukannya berakhir dengan empati, sejumlah mahasiswa justru menghina kematian korban di media sosial. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Seorang mahasiswa Universitas Udayana bernama Timothy Anugrah Saputra ditemukan meninggal dunia usai melompat dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Udayana. Diduga korban yang berasal dari Cimahi, Jawa Barat ini mengalami perundungan sebelum diduga mengakhiri hidupnya. Kesedihan mendalam dirasakan Lukas Triana Putra, ayah Timothy. Timothy meninggal di usia 22 tahun. Ayah korban lalu mendatangi Polresta Denpasar untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban. Orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu ceritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa untuk mengiringi masalah ini. Bahkan setelah kematiannya, Timothy justru masih dirundung mahasiswa lain dari kampusnya. Tangkapan percakapan yang tak pantas dan tak berempati dari grup WhatsApp tersebar di media sosial. Pihak Universitas Udayana menegaskan akan segera memberikan sanksi tegas kepada pembuli. Sementara itu, 4 pengurus himpunan mahasiswa ilmu politik yang diduga menjadi bagian dari perundung telah dipecat dari organisasi. Usai video pembulian viral, mahasiswa yang terlibat percakapan akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf. Sebelum meninggal dunia, Timothy sempat dirawat di Rumah Sakit Sanglah, namun nyawanya tidak tertolong. Kepergian Timothy menorehkan luka mendalam bagi teman-temannya di Universitas Udayana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, polisi masih menyelidiki penyebab kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang tewas usai jatuh dari lantai 4 gedung kampus. Kejadian ini sungguh memprihatinkan, terlebih korban merupakan anak sematawayang. Polresta Denpasar telah menerima laporan dari ayah Timothy untuk memastikan penyebab kematian korban. Polisi juga mendalami soal adanya dugaan perundungan sebelum korban meninggal dunia. Sementara terkait percakapan di chat grup yang beredar, polisi menyerahkan sepenuhnya ke pihak Universitas Udayana. Orang tua korban melakukan pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Masih dumas sifatnya, nanti kan polisi melakukan penyelidikan terkait hal itu. Sesuai data yang kami dapatkan dari Polsek Denpasar bahwa yang bersangkutan itu jatuh. Dugaan adanya perundungan di balik tewasnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang diduga mengakhiri hidup, begitu memprihatinkan. Publik pun mendesak pihak kampus tegas memberantas aksi perundungan. Dari lantai 2 ya, mudah-mudahan ini menjadi kasus yang terakhir ya. Saya berharap pelaku dapat dihukum secara maksimal ya, dan juga ini juga menjadi refleksi buat akademisi dan juga kampus untuk bisa membangun satu sistem di mana sistem tersebut bisa kita jadikan sebagai pedoman supaya nantinya kasus ini menjadi kasus yang terakhir. Kuliah nggak menjamin berpendidikan, jadi emang ya itu universitasnya harusnya nyari-nyaring psikologinya juga, itu niatnya ke situ ngapain.
Harusnya ke kuliah itu kan belajar, ya kan? Kalau niatnya mau jadi jagoan salah tempat kayaknya. Ya, tapi dengan beredarnya grup WhatsApp itu, isi chat mereka itu juga sangat membunuh dan membuat kita semua terpukul gitu. Seharusnya mereka udah nggak ada lagi tempat di masyarakat, mereka harus merasakan dampaknya, mereka tidak diterima kerja dimanapun, yaitu supaya kasus bullying ini jangan dianggap udah berlalu gitu, nanti viral sebentar aja, habis itu berlalu, mereka bisa meraih masa depannya, sementara korban ini dan keluarganya menanggung seumur hidup. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pasca ratusan siswa keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di Yogyakarta mengalami trauma. Beberapa anak mengaku trauma untuk menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa Seman 1 Teladan Yogyakarta pasca keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kembali bersekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal meski sebanyak 426 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan. Pasca kejadian ini, siswa mengaku trauma untuk kembali menyantap menu MBG. Kemarin mengaku trauma nggak Pak yang mengalami gejala keracunan itu Pak? Oh ya, kemarin makanya pada hari kemarin, hari Kamis itu kan terus sisa 420. Itu karena ada anak-anak yang Pak takut Pak masih trauma. Ya. Sebelumnya sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makan bergizi gratis. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 minggu ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap oleh para siswa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma Ainis melaporkan. Ya, SPPG bermasalah dituding sebagai biang kerok keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional menyebut 106 SPPG nakal sudah diberhentikan untuk sementara. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis masih berkubang dalam masalah yang sama, yakni kasus keracunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat korban keracunan MBG mencapai 11.566 orang. Terbaru terjadi di SMA 1 Yogyakarta, 491 siswa mengalami keracunan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo langsung menghentikan sementara SPPG Wiro Brajan sebagai penyuplai MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama ini dituding menjadi biang kerok penyebab keracunan massal. Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut banyak SPPG abai dalam menjalankan SOP. Ia juga menyebut sudah menutup sementara 106 SPPG untuk melakukan evaluasi. SPPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara untuk perbaikan dan sekarang itu ada 106 kan yang ditutup sementara, baru akan 12 dirilis lagi setelah perbaikan itu diselesaikan. Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bidang Ilmiah, Marudut Sitompul menyatakan penerapan rapid test dan analisis bahaya atau HACCP di dapur MBG merupakan terobosan yang luar biasa. Selain rapid test, Pragi menyarankan agar dilakukan deteksi dini dengan organoleptik, yakni menguji bahan makanan dengan panca indera seperti penciuman. Manajemen sistem keamanan pangan, food safety management system, yaitu hazard analysis critical control points atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis itu perlu diimplementasikan. Berarti kalau diimplementasikan, plannya sudah ada, hasap plannya sudah ada, dan yang sudah diimplementasikan ini karena terus-menerus dilakukan maka harus diaudit. Pragi juga menyarankan agar dalam satu SPPG memiliki 2 ahli gizi sehingga kualitas menu MBG dapat terjaga. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 35 SPPG baru di Jawa Tengah. Menurut Kapolri, SPPG harus dipantau untuk memastikan tidak ada makanan berbahaya.
Selain meresmikan 35 SPPG baru di Jawa Tengah, Kapolri juga melakukan groundbreaking 27 SPPG di wilayah Polda Jawa Tengah. Menurut Kapolri, pembangunan SPPG baru ini bisa memenuhi kebutuhan gizi 2,3 juta anak dan membuka 33.000 lapangan kerja. Kapolri meminta setiap bahan makanan yang diterima SPPG diperiksa ketat untuk memastikan tidak ada bahan kimia berbahaya dan menghindari keracunan makanan. Secara khusus tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kualitas makanan yang kemudian nanti tidak higienis dan berdampak kepada penerima manfaat atau anak-anak kita. Tadi saya mengecek langsung bagaimana proses mulai dari penerimaan bahan baku yang akan diolah untuk menjadi masakan. Dalam pidatonya di Bandung, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesuksesan program makan bergizi gratis. Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar tidak lagi ditemukan kasus siswa mengalami keracunan. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit. Pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai bagi 35 juta penerima manfaat. BLT senilai Rp300.000 ini akan diberikan Oktober hingga Desember dan mulai dicairkan hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025. Stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Airlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT bagi 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Sehingga total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Terkait bantuan langsung tunai terbaru ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran telah dimulai sejak hari ini hingga 2 pekan ke depan. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari kuota 20.000 peserta pada tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini, maka di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka program magang berbayar dengan perluasan kuota hingga 80.000 peserta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya. Bahkan oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja.
Baru 2 hari beroperasi karena lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mencat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahun ke-74 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Melalui akun media sosial Instagram, Presiden Prabowo Subianto membagikan momen perayaan sederhana yang dihadiri orang terdekatnya, putra sematawayang Didit Hadi Prasetyo, dan ada pula Titik Soeharto. Selain itu, sejumlah pejabat juga hadir, mulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hingga utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Prabowo mengucapkan terima kasih atas segala ucapan, doa, dan harapan yang telah diberikan di hari ulang tahun. Ia pun mengungkap rasa syukur tersebut menjadi sumber semangat dan kekuatan untuk terus mengabdi kepada bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, sosok Presiden Prabowo Subianto tak bisa lepas dari latar belakang dunia militer dan darah kebangsaan yang kuat. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai pecinta kucing. Presiden Prabowo yang lahir pada 17 Oktober 1951 menghabiskan masa kecil di sejumlah negara mengikuti ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo. Setelah Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di luar negeri, Prabowo lulus dari Akademi Militer Nasional tahun 1974. Prabowo memiliki darah kebangsaan yang kuat. Sang kakek, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pengikut Budi Utomo, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), merupakan pendiri serta direktur pertama Bank BNI. Sementara ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah ekonom dan pernah menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir tahun 1952 dan Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga dikenal sebagai pecinta kucing. Kucing kesayangannya Bobby Kertanegara bahkan kerap hadir saat Presiden Prabowo beraktivitas dan menemui sejumlah tamu kenegaraan. Ya, 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun Presiden ke-8 RI ini menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman-ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sebagian masyarakat puas dengan hasil kerja Kabinet Merah Putih. Namun ada sebagian masyarakat yang belum puas dengan beberapa program prioritas. Berpihak kepada masyarakat, program MBG, sekolah rakyat dan lain sebagainya sangat mengena kepada masyarakat bawah dan bisa dirasakan walaupun tidak sempurna, di sana sini masih banyak hambatan, rintangan. Itu wajar, karena tidak semua elemen bangsa ini setuju dengan program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Paling ngena dan paling devaluasi sebenarnya ya MBG ya, karena menurut aku itu MBG itu sebenarnya program yang cukup sangat berguna bagi anak-anak sekolah ya. Cuma apa hal yang perlu dievaluasi itu, karena kan banyak hal-hal yang kemarin seperti berita yang beredar kemarin kan ada yang keracunan. Kurang puas ya, kayak program-programnya juga kurang sih menurut aku. Kalau tanggapan aku sih, kalau untuk MBG tingkatin lagi. Terus kalau untuk kayak korupsi gitu sih, mending diberantasi gitu. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD minta KPK tidak pasif usut dugaan korupsi Wush. Ia pun meminta KPK langsung menyelidiki dugaan markup proyek kereta cepat Wush tanpa perlu menunggu laporan.
Komisi Pemberantasan Korupsi minta Mahfud MD mantan Menko Polhukam membuat laporan terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Mahfud dalam podcast di akun YouTube-nya. Terkait hal itu, Mahfud MD menilai KPK seharusnya bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Mahfud juga meminta KPK memanggil ekonom senior Antoni Budiawan sebab dialah yang sampaikan dugaan markup dalam proyek bus. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu, kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri. Gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat WUS yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih balik badan. Ya, hari Jumat lalu saat menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanya terkait kereta cepat WUS. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Terkait bus yang pakai APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN gitu Pak. Harapan Bapak Penas Kehutanan Pak? Pak Jokowi. Iya Mas.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejuaraan Senam Dunia 2025 di Indonesia Arena Senayan resmi dibuka pada Minggu pagi. Upacara pembukaan Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025 berlangsung meriah, ditandai dengan pemukulan gendang dari Wakil Menpora Taufik Hidayat, Ketua Federasi Senam Dunia Morinari Watanabe, dan Ketua Gimnastik Indonesia atau Persatani Ita Yuliati. Tarian daerah asal Betawi dari anak-anak Sanggar Binaan Pemprov Jakarta serta lantunan lagu Indonesia Raya menggema di Indonesia Arena Jakarta. Kejuaraan digelar di Indonesia Arena Jakarta ini berlangsung dari tanggal 19 Oktober hingga 25 Oktober yang diikuti sebanyak 427 atlet gimnastik dari 77 negara. Ya, untuk mengetahui informasi dan situasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Naura Syafikah di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat siang, Naura. Ya, bagaimana keseruan pertandingan di hari pertama ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Pada hari ini baru saja diselesaikan opening ceremony dari Artistic World Gymnastics Championship 2025 di Indonesia Arena Jakarta, dan pada hari ini juga sudah diikuti dari beberapa negara, di mana total atlet yang ikut pertandingan gimnastik ini ada 427. Dan pada pagi hari dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, opening ceremony dimulai dengan adanya speech dari Presiden FIG atau Federasi Indonesia Gimnastik, kemudian juga diikuti dengan adanya momen tribut kepada almarhum Naufal, salah satu atlet gimnastik yang berpulang ke rahmatullah pada beberapa bulan yang lalu, dan juga diikuti dengan adanya speech dari FIG atau Federation International Gymnastics. Dan pada saat ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi sudah dimulai untuk pertandingan pada hari pertama, di mana saat ini diikuti dari Division 1, di mana ini dari atlet putra, dan saat ini sedang berlangsung pertandingan dari negara Jamaika dan juga Malaysia, dan nantinya akan dilanjutkan hingga malam hari dari Subdivision 1 maksud kami. Dan juga untuk atlet putra dari Indonesia akan bertanding esok hari di hari Senin 20 Oktober mendatang dari Subdivision 7, dan juga diikuti dengan atlet perempuan Indonesia juga yang akan bertanding. Dan diharapkan juga dengan adanya Indonesia sebagai tuan rumah dari kejuaraan gimnastik ini, juga pasti berharap dengan adanya atlet-atlet gimnastik yang bertanding pada kejuaraan ini dapat memberikan dan juga mengharumkan nama Indonesia. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung dari Indonesia Arena Senayan, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anda masih bersama iNews Siang, bersama saya Arlisa Hadi, dan kali ini saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan. Oke, topik yang pertama datang dari aktor Ahmad Zoni yang lagi-lagi kembali berulah karena menjual narkoba di dalam lapas, sehingga kemudian ia dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Dari @Raizal FH Reza 03 nih, ada komentar, terlepas dia menjual, yang harus diselidiki itu sebenarnya adalah petugas dan kalapasnya. Betul juga nih, kenapa bisa lolos dan masuk ke lapas narkoba dan mengapa bisa beredar kepada para tahanan lainnya. Selanjutnya dari @andi_nasher, ini sipir penjara juga harus diperiksa. Tidak mungkin barang tersebut bisa masuk dengan mudah apabila tidak ada campur tangan petugas lapas. Oke, selanjutnya ada @happygirl.1288 langsung mention ke Pak Presiden Prabowo Subianto dan partainya @Gerindra, Pak, mohon disidak dan diperiksa seluruh lapas di seluruh Indonesia. Kalau napi bisa jual beli narkoba di dalam lapas, berarti ada pihak petugas nih yang menjadi jembatannya. Kemudian juga ada komentar dari @Raniu Putri. Kita semua belajar dari Amar, tapi Amar nggak bisa belajar katanya. Oke, selanjutnya
Topik selanjutnya ini adalah netizen menyoroti aksi siswa SMAN 1 Cimarga yang mogok sekolah usai ada siswa yang ditampar karena kedapatan merokok. Yang pertama, komentar dari @zikrimawon, di mana komentarnya adalah merokok di sekolah dilarang berdasarkan Permendikbud nomor 64 tahun 2015 yang menetapkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok dan sanksinya diatur dalam tata tertib sekolah serta bisa termasuk teguran, pembinaan hingga sanksi pidana. Kemudian ada komentar dari @pahlawati_Rina. Tidak membenarkan hukuman fisik, tapi saya mendukung kepala sekolah karena harus menegakkan disiplin. Anak sekolah dilarang merokok, beradablah yang baik sebagai murid. Nah, ada pula nih pemirsa netizen yang menyoroti tindakan dari para orang tua. Seperti dari @fatikavegawati, di mana berkomentar, sebagai orang tua bijaklah. Kalau hal salah saja dibela, bagaimana anak kita mau belajar? Kemudian ada komentar dari @otmantio, di mana peran ortu ini seharusnya hadir supaya mental dan karakter anak ini tidak rusak oleh tindakan provokasi. Oke, topik yang terakhir ini adalah yang tidak kalah mencuri perhatian netizen, yaitu pasca Patrick Kluivert dipecat. Netizen merespon kabar STY saat diminta balik ke Indonesia. Nah, komentar pertama yang akan saya bacakan adalah @desya_putri. Lebih baik STY pergi sebagai hero daripada kembali dan dikhianati sekali lagi. Sangat mendalam. Kemudian komentar @arya_sena1112. Terlalu berat bagi STY untuk menerima tawaran melatih kembali. Ketulusan yang dia berikan untuk sepak bola Indonesia dengan sangat baik, tapi dibalas sebaliknya. Dan banyak juga nih pemirsa netizen yang masih berharap Shin Tae-yong kembali. Ada @Tririsdi yang komentar, please come back coach Shin Tae-yong. Terus juga ada komentar dari @Egananda Basuki 435, kembali coach Shin Tae-yong, kami mencintaimu. Oke pemirsa, itu tadi sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah menjadi sorotan selama sepekan. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Terpergok mencuri motor. Residivis curanmor di Bogor, Jawa Barat kabur dari kepungan warga dengan bersembunyi ke atap rumah. Setelah bertahan cukup lama, pencuri tersebut akhirnya diamankan petugas dan diamuk warga. Meski sudah mendapat pengawalan petugas kepolisian, seorang residivis curanmor yang kembali berulah ini tetap mendapatkan bau gementah dari puluhan warga yang geram di kawasan Abesin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas juga sempat kewalahan dengan banyaknya jumlah warga yang emosi hingga akhirnya pelaku berhasil dievakuasi ke Mapolsek Bogor Tengah. Orangnya turun. Oh, yang baju putih itu maling. Maling, boy. Ampun, ampun, ampun. Bahkan sebelumnya, pelaku sempat menghindari kepungan dengan cara berpindah dari atap ke atap rumah warga lainnya. Pelaku kabur usai dikejar warga, tertangkap basah kedapatan mencuri motor yang tengah terparkir. Kini polisi tengah memburu salah satu rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Buat apaan, bos? Duitnya, bos. Ya pemirsa, sementara itu seorang pencuri terkunci di dalam mobil korbannya di Tegal, Jawa Tengah. Pelaku yang gagal mencuri akhirnya dikerumuni warga. Aksi percobaan pencurian di Kecamatan Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah berakhir lucu. Sang pencuri justru terperangkap di dalam mobil.
Kejadian berlangsung sekitar pukul 5 pagi, pencuri masuk lewat pintu belakang mobil. Tiba-tiba suara alarm mobil berbunyi membuat warga sekitar terbangun. Pemilik mobil yang terkejut lalu keluar rumah dan mendapati pencuri terkurung di dalam mobilnya. Pelaku yang sudah berada di dalam mobil mencoba melarikan diri lewat pintu kanan. Namun apes, pintu itu tak bisa terbuka karena terhalang pagar besi hingga pencuri terkunci dan tak bisa kemana-mana. Sementara di luar, warga sudah berkerumun menyaksikan pencuri apes tersebut. Saat diamankan warga, pelaku membawa besi panjang yang diduga untuk mencongkel pintu mobil. Pemilik mobil sudah beberapa kali kehilangan barang-barang hingga uang tunai di dalam mobil. Pelaku pencurian kemudian dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Seorang ayah bersenjata tajam menyandra dua anaknya di sebuah ruko di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Diduga pelaku kerap mengalami halusinasi. Keluarga siapa namanya? Identitasnya mana? Identitasnya Doni. Inilah situasi yang menegangkan di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nampak petugas damkar dan petugas sosial melakukan negosiasi kepada seorang pria yang menyandera dua anak kandungnya. Pelaku mengancam akan menyakiti kedua anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa saat kemudian, petugas memecahkan kaca dan langsung mengamankan pelaku dan berhasil menyelamatkan kedua korban sandera. Pelaku nekat menyandera kedua anaknya di ruko fotokopi miliknya karena kerap mengalami halusinasi dan gangguan jiwa. Kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah ketua RT setempat untuk mendapatkan perlindungan. Anaknya selamat, nggak diapa-apain kok. Cuman dikurung 1 hari, itu dikasih makan sama warga tapi nggak dibolehin sama bapaknya, nggak dikasih makan. Makanya warga pada kumpul itu pada nyelamatin anaknya ya. Pelaku langsung diamankan petugas dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo untuk memastikan kondisi kejiwaannya dengan pendampingan Dinas Sosial dan Satpol PP. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria menjadi korban pengeroyokan ketika mengambil motornya yang sempat digadai kepada tetangganya. Istri korban histeris karena pelaku mengancam korban dengan senapan angin. Ini lakiku dikerjain orang ini. Kak, ini kenapa berkaitan dengan aku? Aku tidak mau tahu. Sejumlah pria mendatangi dan mengamuk di rumah Haidir Siregar, warga Jalan Panglima Polem, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Salah satu di antaranya bahkan membawa senapan angin untuk mengancam dan menghakimi Haidir. Istri korban yang tidak tega melihat suaminya diserang langsung histeris. Ia meminta pelaku menghentikan perbuatannya karena korban sebelumnya juga sempat dikeroyok hingga mengalami luka memar di tubuhnya. Menurut korban, kasus kekerasan yang dialaminya terjadi setelah ia mengambil motor miliknya yang digadai kepada pelaku. Atas kasus tersebut, korban telah melaporkan para pelaku ke polisi dan korban juga telah melakukan visum ke rumah sakit terdekat. Dijadikan laboratorium sabu, kamar apartemen di Tangerang, Banten digerebek petugas BNN. 6 bulan beroperasi, pelaku meraup keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah. Sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten digerebek Badan Narkotika Nasional karena dijadikan rumah produksi narkotika jenis sabu. Petugas menangkap 2 pelaku berinisial IM dan DF. Berikut barang bukti sabu dalam bentuk cair dan padat, beragam bahan kimia, serta peralatan laboratorium yang telah dimodifikasi. Bahkan guna mengelabui aktivitas peracikan sabu di dalam kamar, para pelaku memodifikasi kamar mandi dengan menggunakan alat penyaring udara buatan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi 6 bulan dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar.
Seluruh bahan baku dibeli pelaku secara online dan dijual melalui media sosial dan COD. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kg epedrin murni. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam maksimal hukuman mati. Pemirsa, waspadalah, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada air hujan di Jakarta. Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, namun sudah mencapai udara. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada sampel air hujan di Jakarta. Mikroplastik ini terbentuk dari limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Lalu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 5 mm yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, mikroplastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Menurut peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, mikroplastik berasal dari serat sintetis pakaian, debu, asap kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah plastik. Adapun bahaya mikroplastik bagi kesehatan antara lain mengakibatkan iritasi kulit, peradangan, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Cemaran mikroplastik dapat diatasi dengan rutin melakukan pemantauan kualitas udara, mengurangi penggunaan plastik, membiasakan proses daur ulang, dan menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci untuk menahan pelepasan serat sintetis. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur akhir pekan, kami akan mengajak Anda ke Festival Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat. Parade budaya ini dimeriahkan ratusan peserta dengan kostum unik termasuk perwakilan dari berbagai negara Asia dan Afrika. Event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di sepanjang ruas Jalan Asia Afrika Sabtu siang. Ratusan peserta karnaval yang terdiri dari para seniman dan budayawan serta siswa-siswi SMA dari berbagai daerah di tanah air menampilkan aneka kesenian tradisional dengan mengenakan kostum unik. Tidak hanya Indonesia, peserta dari luar negeri seperti India, Myanmar, Jepang, Kamboja, Laos, dan Singapura turut memeriahkan acara. Kemeriahan acara ini juga menyedot perhatian ribuan warga. Mereka rela menunggu sejak pagi hari demi menyaksikan penampilan peserta. Ya sebenarnya seru ya, cuma di bagian yang sebelah sininya kayak agak terlalu pada banyak yang diemnya gitu, nggak begitu banyak atraksinya gitu. Tapi kalau udah sebelah sana kayaknya dia lebih rame. Yang menarik banyak ini suguhan-suguhan dari berbagai macam daerah. Jadi kita bisa tahu kayak tadi kan ada mobil-mobilan dari Purwakarta, ada juga yang dari Madiun gitu ya kalau nggak salah tadi. Pokoknya banyak deh. Asia Afrika budayanya disambut dengan yang gembira, semangat. Semua delegasi hadir, ada 16 delegasi yang hadir. Terus juga saya sangat terima kasih kepada wali kota, bupati, kabupaten yang hadir di sini semua. Event ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan menjadikan Bandung sebagai kota tujuan wisata.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, selain karnaval budaya, pasar seni juga digelar di kawasan kampus ITB Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruannya, kami sudah terhubung dengan rekan Ervan David di Sabuga ITB. Selamat siang Ervan. Ervan, bagaimana suasana di sana, seramai apa, bisa diceritakan? Ya, selamat siang Alisa dan juga pemirsa. Sejak Minggu pagi warga terus memadati area pasar seni Institut Teknologi Bandung yang ada di kawasan Jalan Ganesa, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan setelah vakum selama 1 dekade atau terakhir digelar pada tahun 2015 lalu, pasar seni ini kembali menjadi magnet masyarakat dari luar kota maupun dalam kota Bandung hanya untuk berkunjung ke ITB menikmati pasar seni di kawasan Jalan Ganesa ITB Kota Bandung, dan di mana ada ratusan seniman dan juga ribuan karya seni yang dipamerkan di pasar seni ITB. Dan dengan mengusung tema Sepakat Lekat, acara ini berupaya menyatukan beragam praktik seni, lintas disiplin, komunitas, dan juga generasi. Dan selain itu juga acara ini memicu masyarakat untuk terus berdatangan, apalagi pasar seni ini sendiri ada beberapa panggung hiburan digelar di kawasan ITB Kota Bandung, dan hingga saat ini juga masyarakat masih terus berdatangan untuk menikmati pasar seni yang ada di kawasan ITB Kota Bandung. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, dengan digelarnya pasar seni ini juga membuat arus lalu lintas di kawasan Jalan Dago, Jalan Ganesa, Jalan IR Haji Juanda, Jalan Babakan Siliwangi, dan juga kawasan Jalan Ciampas mengalami kemacetan yang cukup parah akibat adanya pasar seni ini. Dan petugas juga memberlakukan sistem buka tutup di kawasan area ITB agar lalu lintas dapat berjalan dengan normal kembali. Dan di samping itu juga petugas kepolisian juga disiagakan di seluruh area ITB agar pelaksanaan pasar seni ini berjalan dengan tertib. Demikian Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Ervan David melaporkan langsung dari Sabuga ITB, dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kisah nyata menyeramkan si tukang jagal Suwiryo dari Jawa Timur kini hadir di Tangerang, Banten. Sensasi memacu adrenalin dan mengalahkan rasa takut bisa Anda cicipi di wahana berhantu Kampung Sunyi Suwiryo. Rekan kami, Camar Henda, akan mengajak Anda menyelesaikan misi untuk keluar dari kampung berhantu tersebut. Halo pemirsa, yang Anda saksikan saat ini saya lagi nggak ada di program berburu hantu, tapi sebenarnya saya udah merinding ya, karena biasanya bulan Oktober ini identik dengan bulan mistis ya, apalagi perayaan Halloween. Nah sekarang saya mau coba untuk main-main ke rumah hantu yang paling luas di Tangerang. Ini Kampung Sunyi Suwiryo ya. Kita bakal lihat keseruan di dalam seperti apa. Apakah hantu yang di dalam berhasil nakut-nakutin saya atau justru hantunya yang takut sama saya ya? Yuk. Bulan Oktober identik dengan suasana mistis dan perayaan Halloween. Berbeda dari rumah hantu pada umumnya, Kampung Sunyi Suwiryo di Kartens Mall Kabupaten Tangerang mengusung kisah nyata yang diadaptasi dari legenda kelam Tanah Jawa. Dengan luas area mencapai 1995 meter, wahana ini menjadi rumah hantu terluas di Tangerang, Banten. Suasana kampung tua, aroma dupa, dan melati, hingga suara gamelan Jawa menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk merinding. Ya sebelum kita ikut jurit malam pemirsa, mata kita harus ditutup ya mas ya. Oke, selain mata juga semuka-muka ditutup juga nih pemirsa. Pengunjung tak hanya menonton, tetapi diajak menelusuri kisah berdarah Suwiryo, seorang pria yang menjadi jagal demi memperkaya diri dan menambah kesaktian dengan tumbal manusia. Ritual mistis, lorong gelap, dan adegan pembantaian disimulasikan dengan detail. Saya ini bangun ini juga karena untuk merayakan Halloween juga di Kartens Mall ya gitu. Jadi dalam perayaan ini saya mengangkat cerita Nusantara juga untuk mengembangkan orang-orang tahu oh ternyata kita juga ada cerita Nusantara yang begitu kelamnya gitu. Saya mengangkatnya dari situ sih. Untuk pengunjung semua usia, siapa yang berani aja, siapa yang punya adrenalin tinggi aja gitu.
Setiap pengunjung diberikan misi untuk menyelesaikan tantangan, menemukan petunjuk, dan keluar dari labirin kampung sunyi yang menyeramkan. Iya, pemirsa, sekarang kita sudah mau menyelesaikan misi yang pertama. Kita sudah naik mobil ambulans. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh pemandu yang pertama bahwa kita harus menemukan 2 petunjuk lagi. Jadi sudah ada 1, kemudian kita harus menemukan 2 petunjuk lagi ya. Wah, ini suasananya saya nggak ngerasa berada di mall ya, tapi betul merasa ada di kampung yang sunyi. Kita harus dorong misi pertama. Allahu Akbar. Bang. Selesai misi pertama, kami kembali ke ambulan untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Kami harus menyusun kode-kode yang ada untuk bisa masuk ke dalam. Kita harus cari jalan keluar karena ini ada kanan kiri semuanya setan semua, dan kita udah bantu doain korban dari Suwirjo. Jadi kita mau cari pintu keluar. Meskipun kami bertiga, tetap saja lihat kanan kiri hantu yang seram juga. Kami harus tetap fokus menyelesaikan misi ini. Pemirsa, akhirnya saya berhasil buat keluar dari kampung sunyi Suwirjo. Jadi buat pemirsa semua yang ingin merasakan sensasi mistis ya yang berasal dari cerita asli yang ada di Jawa, yang mana Suwirjo ini merupakan sosok biasa sebetulnya yang bisa dibilang tersesat dan juga harus melakukan hal-hal yang tidak biasa untuk mendapat kekayaan ya. Langsung saja bisa datang sampai dengan akhir Oktober ini hanya di Kartens Mall. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat menakodai Timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Sejak kegagalan Timnas melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Apalagi Coach Shin baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Selain itu, Shin Tae-yong juga dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin Shin Tae-yong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Ya, menurut saya sama juga maksudnya. Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Shin Tae-yong menahkodai Timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, Garuda mengawali langkah dari ronde 1 hingga setengah perjalanan ronde 3. Sisanya sejak setengah akhir ronde 3 dan sepenuhnya ronde 4, Timnas sudah ditukangi Kluivert. Dalam 57 laga bersama Timnas senior, Shin Tae-yong mencatatkan 20 kemenangan. Persentase kemenangan Indonesia bersama Shin Tae-yong 45,6%. Selama ditukangi STY, Timnas Indonesia mencatatkan perbandingan 106 gol dan kebobolan 75 kali. Selain itu, STY juga berhasil membawa Timnas menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Selain Shin Tae-yong, nama Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut akan menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Melalui akun pribadinya, Van Gaal menyebut akan mengumumkan informasi besar pada hari Senin mendatang.
Nama pelatih tersohor dunia asal Belanda Louis van Gaal mencuat kian santer disebut-sebut bakal menangani timnas Indonesia. Rumor ini beredar di media sosial bahkan di sejumlah media olahraga dunia. Jurnalis olahraga Spanyol Victor Catalina bahkan telah menuliskan pesan selamat datang Louis van Gaal dengan menyertakan bendera Indonesia. Sementara itu melalui akun pribadinya Van Gaal memastikan akan mengumumkan informasi penting mengenai hal ini pada hari Senin mendatang. Dari catatan kepelatihannya selama 34 tahun sejak 1991, Van Gaal telah menukangi sejumlah tim besar mulai dari Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester United, hingga timnas Belanda. Dalam karir kepelatihannya, Van Gaal tampil mentereng dengan mempersembahkan 18 trofi bergengsi di Eropa, terbanyak dilakukan saat menangani Ajax Amsterdam. Menariknya muncul spekulasi Kans Menir menjadi pelatih skuad Garuda ini terjadi beberapa saat setelah anak asuhnya Patrick Kluivert dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Rencananya kelanjutan dari kosongnya posisi kepelatihan timnas Indonesia akan disampaikan PSSI dalam beberapa hari ini. Patrick Kluivert resmi mengakhiri kerja sama dengan timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong kembali digadang-gadang akan kembali ke timnas Indonesia. Namun Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, menegaskan karakter pelatih yang cocok untuk Indonesia adalah Louis van Gaal. Karakter pelatih seperti apa sih Bung Ropan yang cocok untuk timnas Indonesia? Ya kalau bicara karakter yang disiplin tentunya, harus tegas, keras ya. Tipikal juga STY, banyak yang menyukai ya karena sangat disiplin sekali. Cuma sekarang mungkin hanya soal komunikasi saja ya, itu yang dikeluhkan oleh PSSI sejauh ini ya. Tapi saya pikir kalau dengan pelatih yang punya track record yang sangat bagus seperti Louis van Gaal, ya tentunya ini dia bisa berkomunikasi dengan apapun, dia bisa lakukan dengan bahasa Belanda. Kemudian pemain-pemain kita kan abroad itu sudah menjadi WNI, semua bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris juga oke. Dan mungkin dia akan cepat beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara dengan karakter ya, atau dia lebih tepat memang Louis van Gaal. Tapi itu dia, selain Louis van Gaal, Paulo Bento harus dicoba, saya bilang. Itu selain itu, ada Jesus Casas juga. Ini pelatih-pelatih yang tipikal sangat tegas, sangat disiplin di dalam meramu ya atau menangani sebuah tim, dan Indonesia cocok seperti itu. Kalau Louis van Gaal itu Diandra, jadi dia punya gaya style permainan, ada bisa beberapa pola. Terutama dengan pola 3-4-3 dia bisa, karena di Ajax juga pernah menerapkan itu, dan itu kan disukai juga oleh STY sebelumnya. Jadi dia banyak, 4-4-2 juga dia bisa melakukan itu di Barcelona, dengan tim nasional Belanda 4-3-3, jadi dia bisa menyesuaikan dengan beberapa sistem permainan, dengan style gaya dari Louis van Gaal. Itu kelebihan, keunggulan dari dia kalau kita bisa mendapatkan Louis van Gaal. Gitu. Baik.